Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Paskah ke-7. Selamat beribadah walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tetap satu melalui media daring atau online. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020. Jemaat yang sakit, Ibu Nia Kurniati Sairun dirawat di Rumah Sakit Santosa Kebun Jati. Bapak Gayang Pangala yang masih dirawat di rumah, dan Ibu Endang Parwesti Subroto dirawat di rumah. Ibu Susana Lewirisa dirawat di rumah, dan Bapak Paulus Rikhi dirawat di luar negeri. Mari kita bawa dalam doa. Dan juga kita bawa dalam doa dukungan untuk kaum sepuh. Dan untuk yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai 31 Mei 2020, Majelis atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Laporan persembahan jemaat setiap minggu yang diterima akan diwartakan melalui WA di grup Ulayah 1 sampai 5. Pada Minggu tanggal 31 Mei 2020, ibadah Minggu akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi dalam rangka peringatan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aam R. Sairon STH M.Min. Dan kebaktian dilaksanakan secara daring atau online. Selanjutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, GKP Jemaat Cimahi terhitung bulan Mei akan memberikan layanan renungan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19 WIB, dilaksanakan secara daring atau online. PHRG GKP Jemaat Cimahi 2020 akan melaksanakan kegiatan baksos bersama Komisi Kaum Perempuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21, 24, 31 Mei 2020. Dan Bapak dan Ibu, permohonan kepada orang tua yang anaknya di SMK agar ada pendampingan dalam ibadah online. Dan bagi orang tua yang membutuhkan nilai pendidikan agama Kristen, sebab pendidikan agama Kristen
tidak mungkin bisa memberikan nilai kalau ada input atau tugas atau pekerjaan dari anak sekolah minggu. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nas pembimbing dalam Minggu Paskah ke-7 ini dalam tema terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Nas pembimbing diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga yang menyatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, Ibu, adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anak, pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi umat-Nya telah begitu sempurna, salah satunya dinyatakan kepada kita melalui hukum-hukum-Nya. Dan saat ini, mari kita ingat ulang hukum Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita merespon dengan nyanyian syukur KJ 50A ayat 1 sampai 3. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan,
Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa? Penulis surat 1 Yohanes ayat 1, 8-10 telah mengingatkan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita berbuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes ayat 1, 8-10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagi kita yang datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran akan kasih Tuhan dan dengan penuh kesadaran akan segala dosa dan kesalahan kita, baiklah kita bersama mendengar
anugerah Tuhan yang menyatakan pengampunan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Di sana firman Tuhan menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Atas dasar firman itu, saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Amin. Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, dan kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan yang hadir dalam setiap situasi dan kondisi hidup yang harus kami hadapi. Kami sadar ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang demikian itu, kami bersandar kepada firman-Mu. Kami mengakui bahwa firman-Mu lah yang memberikan kami terang di tengah kegelapan, yang menuntun kami di tengah kelemahan kami. Kami mohon ya Tuhan, saat kami membaca firman-Mu, saat kami merenungkannya, Roh Kudus menolong kami, menolong hamba-Mu, agar kami semua yang tunduk di bawah firman itu sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dengan tuntunan Tuhan atas firman itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Bagian Alkitab itu menyatakan demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini agak istimewa karena pada hari ini saudara-saudara kita di tengah situasi pandemik, PSBB di berbagai tempat di wilayah kita, saudara-saudara kita umat Muslim juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita semua bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara, hidup ini tidak mudah, betul ya. Ada daftar panjang yang bisa kita buat untuk bermacam-macam masalah dalam kehidupan yang kita jalani. Di sana ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan. Baik karena keterbatasan kita mengatasinya, atau yang disebabkan oleh orang lain. Hal-hal lain yang di luar kendali kita. Apalagi dalam kondisi sekarang, banyak keprihatinan, banyak kesedihan kita rasakan. Ada banyak orang yang dalam kondisi hidup yang pada awalnya sudah tidak mudah, sekarang menjadi tambah sulit. Dampak dari virus COVID-19 ini dialami oleh banyak saudara-saudara kita. Mereka yang terdampak menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan mungkin lebih banyak lagi yang juga sudah dibayang-bayangi oleh berbagai kemungkinan yang bisa terjadi pada dirinya. Tidak sedikit dari kita yang kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan teman. Sama sekali tidak terbayangkan kalau orang-orang yang kita kasihi itu ternyata bisa begitu cepat meninggalkan kita. Kita sendiri harus menjaga diri kita dan orang lain dengan protokol kesehatan dalam situasi ini. Ada rasa khawatir, ada rasa was-was, jangan-jangan kita tertular. Atau jangan-jangan tanpa sadar kita menularkan virus itu kepada orang lain. Bukan tidak mungkin ada juga yang mengalami ketakutan yang berlebihan sehingga mengalami stres. Bahkan sampai titik tertentu ada juga yang sudah sama sekali tidak peduli lagi dengan resiko. Ada yang sudah menyerah, masa bodoh karena putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Situasi kita berat. Tapi saudara-saudara, yang menjadikan semua masalah yang kita hadapi itu bisa menjadi semakin berat adalah ketika kita merasa sendirian menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara pernah merasa sendirian? Kata isolasi, saudara-saudara, yang belakangan ini banyak kita dengar, adalah salah satu kata yang mungkin masuk dalam kategori yang paling menakutkan. Ketika kita benar-benar sendirian, mungkin kalau dalam keadaan tidak sadar, sedang tidur, sendirian, tidak masalah. Tetapi kalau dalam keadaan sadar, bahkan ditambah lagi dengan kondisi saat kita sakit, saat masalah bertumpuk-tumpuk, belum selesai yang satu, datang lagi masalah yang lain, dan kita harus menghadapinya sendirian, betapa tidak mudah situasi itu. Namun saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup ini yang tidak ringan, ketika kita menghadapi semuanya itu ternyata ada teman-teman di sekitar kita yang memperhatikan kita, mendukung kita, berempati kepada kita.
Ketika itu terjadi, saudara-saudara, beban itu rasanya menjadi lebih ringan. Kita masih bisa terus bertahan. Bahkan mungkin dalam situasi yang berat, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita sadar akan kehadiran orang lain yang baik itu, ada orang bilang rumah itu home sweet home. Rumah adalah tempat kita bisa pulang dari berbagai beban pekerjaan dengan semua masalahnya. Rumah adalah tempat di mana kita bisa pulang dari kehidupan di tengah masyarakat dengan berbagai relasi dengan orang lain, dengan semua persoalannya. Home sweet home. Tidak selalu berarti rumah, tetapi suasana kehidupan di mana kita boleh merasakan ada orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Suasana di mana kita tahu, kita sadar, kita alami bahwa kita tidak sendirian. Ada orang lain yang mengerti kita, mau menolong kita, mau ikut merasakan apa yang kita hadapi. Kita punya teman untuk terus maju bersama, menanggung bersama-sama semua beban yang dihadapi. Bahkan ketika teman-teman itu tidak nampak di dekat kita, saat kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sendirian, kita akan dikuatkan. Ada lagu Doa Ibu, kita semua hafal lagu itu. Betapa luar biasa saudara-saudara lagu itu, mengingatkan ada ibu yang berdoa buat kita. Sungguh memberikan keyakinan dan kekuatan bagi kita bahwa kita tidak sendirian. Kekuatan bersama. Bersama-sama kita menjadi lebih kuat. Kita semua setuju hal itu saudara-saudara. Walaupun ini kalimat yang sering kita dengar, agak klise, jadul sekali. Kita sering dengar itu. Tetapi pertanyaannya apakah benar hal itu kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan ini secara konsisten? Atau hanya sekedar ungkapan-ungkapan saja? Ketika situasi sulit, saudara-saudara, godaan paling besar itu apa? Salah satunya adalah menjadi egois. Fokus pada diri sendiri, pada lembaganya sendiri, gerejanya sendiri. Kecenderungan orang yang beragam dari berbagai sisi, ketika hidup ini masih berjalan normal saja, sudah tidak mudah bagaimana membangun kebersamaan di tengah perbedaan-perbedaan itu. Apalagi ketika hidup ini berjalan dengan sulit, pasti menjadi lebih tidak mudah. Padahal saudara-saudara, dalam hal-hal kecil ada banyak masalah besar yang bisa ditanggung dan dihadapi ketika kita bisa bersama-sama. Misalnya saja kita punya uang Rp1.000 koin, uang receh. Mungkin di rumah bisa tercecer tanpa kita terlalu ambil peduli. Tetapi coba saudara-saudara, uang koin ribuan itu dikumpulkan oleh 500 orang, jadi 500.000. Mungkin itu bisa dapat dibelikan 10 karung beras. Berapa banyak orang bisa menikmati 10 karung beras itu? Hanya dari koin Rp1.000. Bisa dibayangkan saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini berdoa kepada Bapa. Sebelum ia harus meninggalkan para murid, karya Yesus di dunia ini sudah tuntas dilaksanakan. Ia akan kembali kepada Bapa. Tetapi para murid, orang percaya, masih akan tetap di dunia ini. Dengan semua persoalan, dengan semua godaan, dengan semua cobaan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Lalu apa isi doanya?
Salah satu isi penting doa itu adalah permohonan Tuhan Yesus yang kita baca tadi di ayat 11. Di sana dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dipelihara dalam nama Bapa. Ketika murid-murid masih ada dalam dunia ini, dipelihara dalam nama Bapa menjadi satu. Bahkan ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi di antara mereka. Tuhan Yesus meminta hal yang sangat penting bagi para murid. Kesatuan, sebuah kebersamaan yang esensial. Menjadi satu bukan sekedar dalam nama gerejanya, bukan sekedar dalam nama pendetanya, sukunya, organisasinya, tetapi satu dalam nama Bapa. Punya hati yang sama, pikiran yang sama untuk sebuah visi kemuliaan Allah. Sehati, sepikir, satu tujuan. Betapa banyak hal luar biasa yang bisa diwujudkan jika orang percaya bisa melakukan hal itu. Kenali suara Yesus, lalu wujudkan dalam nama Bapa untuk kemuliaan Bapa. Saudara-saudara, semoga doa Yesus ini, pemeliharaan Allah yang boleh kita terima, menyadarkan kita bahwa di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan dalam kebersamaan, kesepakatan, gerakan ekumenis yang tanggal 25 besok memasuki usia 70 tahun, bahwa kita semua diajak untuk bersama-sama mengembangkan kehidupan yang satu di dalam Bapa. Semoga dalam nama Bapa yang kita kenal dari Tuhan Yesus Kristus itu, kita semakin diingatkan bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Kita diingatkan juga bahwa kehadiran kita itu bisa bermakna bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Gak ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, kami datang dari tengah-tengah kehidupan yang harus kami hadapi dengan semua tantangan, pergumulan, cobaan hidup, tapi kami juga menghadapinya bersama-sama sebagai anak-anak-Mu. Kami datang saat ini ya Tuhan dalam doa permohonan kami. Kami berdoa bagi masyarakat kami yang saat ini mengalami situasi yang tidak mudah, bahkan di seluruh dunia ini. Di tengah semua kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, hadirlah ya Tuhan, pakai anak-anak-Mu membawa kasih Tuhan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini juga bagi saudara-saudara kami umat Muslim yang merayakan ibadah Idul Fitri bersama dengan keluarga dalam keterpisahan jarak. Tuhan kiranya juga memberikan kepada mereka sukacita. Kami berdoa sebagai bagian dari gereja-Mu, khususnya jemaat-Mu di GKP Cimahi ini. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, di tengah situasi yang berat yang harus dialami. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong. Saudara-saudara kami, Ibu Kurniati Sairun yang dirawat di Rumah Sakit Sentosa Kopo, Ibu Endang Prawesti Subroto yang dirawat di rumah, Ibu Susana Lewi Risa dirawat di rumah, Bapak Gayang Pangala yang dalam proses pemulihan, juga para orang tua kami yang lanjut usia, untuk saudara-saudara kami dalam masa tuanya, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Juga Bapak Susilo yang saat ini ada dalam keadaan kurang sehat di rumah. Bapak Paulus Rihi yang saat ini jauh dari keluarga di Abu Dhabi. Tuhan berkenan juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan tangan kasih Tuhan, agar saudara kami ini sekalipun jauh dari keluarga, sanak famili, tetapi ia boleh merasakan Tuhan selalu hadir bersama dengan dia. Kami doakan ya Tuhan, anak-anak kami dalam saat-saat harus belajar di rumah, Tuhan berikan sukacita, berikan kesabaran, agar anak-anak kami juga boleh belajar dengan baik. Para orang tua juga dimampukan mengajar anak-anaknya dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami, banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi karena pemutusan hubungan kerja, karena keterbatasan untuk mengembangkan usahanya. Tuhan tolong mereka. Dan di tengah penderitaan karena virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang akan menolong seluruh rakyat kami agar dengan sadar menjaga diri dengan baik, agar virus ini dapat segera diatasi. Karuniakan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat membuat kebijakan yang baik, yang benar, yang diikuti oleh masyarakat kami. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai kegiatan yang dikembangkan oleh gereja-Mu, untuk di Cimahi, untuk PHRG tahun 2020,
Biarlah ya Tuhan, berbagai kegiatan pelayanan yang dikembangkan dan dilakukan, itu mencerminkan berkat dan kasih Tuhan, khususnya juga untuk pelaksanaan bakti sosial bagi jemaat di tahap yang berikutnya. Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan, mampukan saudara-saudara kami sekalian untuk dapat berbagi di sana, karena di sanalah kasih Tuhan boleh dinyatakan. Kami doakan untuk pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan secara online, untuk komisi yang menangani, untuk tim yang merancang semuanya ini, Tuhan berkati. Sehingga sekalipun dalam kondisi ini kami boleh tetap beribadah dengan baik di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan mengaruniakan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kami, dan biarkan kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk para pelayan-Mu di jemaat tempat ini, para pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, pengawas perbendaharaan, bahkan seluruh anggota jemaat, kiranya damai Tuhan, sukacita Tuhan tetap dirasakan, bimbingan Tuhan akan memampukan pelayanan dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam namanya bersama-sama kami hendak menaikkan doa sebagaimana diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawari 16 ayat 29. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan dapat kita berikan melalui amplop persembahan dan bisa diserahkan langsung ke gereja setiap hari Minggu dan Kamis pada pukul 10 sampai 2 siang. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sejahtera di sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan, sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pergilah dalam damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Lakukanlah firman Tuhan sambil mengingat bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendirian menjalani hidup ini. Ada Tuhan menyertai kita. Dan lebih dari itu, kita punya banyak saudara yang juga peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita maknai hidup kita bagi sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini dan selama-lamanya. Amin.